Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Razak Bakri, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuistik dan bunyi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ilmu fisika yang mempelajari suara. Sedangkan menurut Satwiko 2004, akuistik berarti ilmu tentang bunyi. Dengan demikian, sistem akuistik adalah ilmu yang mempelajari tentang mutu suara dan bunyi yang dihasilkan. Akuistik sendiri berhubungan dengan organ pendengaran suara atau ilmu bunyi. Sistem akuistik dalam sebuah ruangan merupakan keadaan sebuah ruangan yang mempengaruhi mutu bunyi yang terjadi di dalamnya. Akuistik ruang ini sendiri banyak dikaitkan dengan hal mendasar seperti perubahan suara karena pantulan dan juga gangguan suara, ketembusan suara dari ruang lain. Banyak material penyerapan yang sangat efektif digunakan. Material-material tersebut biasanya digunakan untuk memperjelas suara yang dihantarkan dalam ruang atau juga mengurangi kejelasan suara yang timbul. Tujuan dari akuistik sendiri mempunyai tujuan untuk mencapai kondisi pendengaran suara yang sempurna, murni, merata, jelas dan tidak berdengung, sehingga sama seperti aslinya, bebas dari cacat dan kebisingan. Dalam ilmu akuistik sendiri banyak dimanfaatkan untuk berbagai bidang seperti dalam bidang perkapalan ataupun dalam bidang navigasi, atau akuistik juga dapat dimanfaatkan di dalam bidang untuk menentukan kedalaman suatu perairan atau mengukur bentuk dan hal-hal apa saja yang berada di dalam perairan. Akuistik banyak digunakan dalam kegiatan militer untuk mendeteksi kapal-kapal lawan yang melewati batas-batas militer. Akuistik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akuistik pasif dan akuistik aktif. Akuistik pasif merupakan suatu aksi mendengarkan gelombang suara yang datang dari berbagai objek pada kolom perairan. Biasanya suara yang diterima pada frekuensi tertentu ataupun frekuensi yang spesifik untuk berbagai analisis. Pasif akuistik dapat digunakan untuk mendengarkan ledakan bawah air, seismik, gempa bumi, letusan gunung berapi, suara yang dihasilkan oleh ikan dan hewan lainnya, aktivitas kapal-kapal ataupun sebagai peralatan untuk mendeteksi kondisi di bawah air, hidroakuistik untuk mendeteksi ikan. Akuistik aktif memiliki arti yaitu dapat mengukur jarak dari objek yang dideteksi dan ukuran relatif dengan menghasilkan ikan pulsar suara dan mengukur waktu tempuh dari pulsar tersebut sejak dipancarkan sampai diterima kembali oleh alat serta dihitung berapa amplitudo yang kembali. Akuistik aktif memakai prinsip dasar sonar. Metode akuistik merupakan proses-proses pendeteksian target di laut dengan mempertimbangkan proses-proses perambatan suara, karakter suara, frekuensi, intensitas, dan pulsa, faktor lingkungan atau medium, kondisi target, dan lain-lain. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, maka hidroakuistik didasarkan pada prinsip yang sederhana, di mana transmitter yang menghasilkan listrik dengan frekuensi tertentu disalurkan ke transducer yang akan mengubah energi listrik, energi suara, gelombang suara, dan kemudian akan dipancarkan ke kolom perairan. Gelombang suara yang dipancarkan ke kolom perairan akan mengenai objek target. Kemudian gelombang suara akan dipantulkan kembali oleh objek dalam bentuk echo. Echo akan diterima oleh transducer
echo tersebut akan diubah menjadi energi listrik lalu diteruskan ke receiver. Akustik kelautan merupakan suatu bidang kelautan untuk mendeteksi target di kolom perairan dan dasar perairan menggunakan gelombang suara. Dengan pengaplikasian akustik kelautan akan mempermudah peneliti untuk mengetahui objek yang ada di kolom perairan dan dasar perairan, baik berupa plankton, ikan, kandungan substrat, dan adanya kapal kandas. Oleh karena itu, pemahaman konsep dasar mengenai akustik kelautan ini sangat penting agar aplikasinya dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang secara optimal. Beberapa konsep dasar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Lautan begitu luas dan dalam bersifat dinamis. 2. Manusia sudah pernah mencapai planet terjauh, namun belum pernah mencapai lautan terdalam, sehingga dibutuhkan alat dan metode untuk melakukan pendeskripsian kolom dan dasar laut yang sesuai dengan filosofi ilmu kelautan. 3. Saat ini metode yang paling baik adalah dengan menggunakan akustik. Manfaat akustik meliputi aplikasi dalam survei kelautan, budidaya perairan, penelitian tingkah laku ikan, aplikasi dalam studi penampilan dan selektivitas alat tangkap bioakustik, aplikasi dalam survei kelautan untuk menduga spesies ikan dengan akustik. Kita dapat menduga spesies ikan yang ada di daerah tertentu dengan menggunakan pantulan dari suara. Semua spesies mempunyai target strength yang berbeda-beda. Aplikasi dalam dunia budidaya untuk menduga jumlah ekor biomas dari ikan dalam jaring kurungan pembesaran untuk menduga ukuran dari individu ikan dalam jaring kurungan. Memantau tingkah laku ikan dengan akustik tagging. Aplikasi akustik dalam tingkah laku ikan meliputi pergerakan migrasi ikan, akustik tagging, orientasi target atau titik angle, reaksi menghindar terhadap gerak kapal, survei, dan alat tangkap, respon terhadap rangsangan atau stimulasi cahaya, suara, listrik, hidrodinamika ikan, mekanisme, dan sebagainya. Aplikasi dalam studi penampilan dan selektivitas alat tangkap ikan meliputi pembukaan mulut tuan dan kedalaman, selektivitas penangkapan dengan melihat ukuran ikan target. Dalam bidang militer, alat akustik digunakan untuk kegiatan militer dan sangat canggih untuk saat ini. Negara Amerika telah mengembangkan akustik dan menghasilkan suatu akustik perangkat long ranger, perangkat jarak jauh yang berasal dari peringatan BEM yang diarahkan akustik. LRAD dikembangkan untuk berkomunikasi pada rentang operasional dengan kewenangan dan unggul dalam kebisingan pada lingkup. LRAD dirancang untuk komunikasi di 300 meter di atas tanah dan 500 lebih meter di air. LRAD juga dapat mengeluarkan nada peringatan. Kedua, bidang biologi kelautan, suatu kajian pengetahuan untuk menentukan jenis spesies, tingkah laku ikan, serta yang lainnya. Ketiga, dalam bidang perkapalan, perancangan alat tangkap berbasis akustik agar hasil tangkapan maksimal dan tidak tepat sasaran. Karena dengan akustik dapat dideteksi kumpulan suatu ikan. Keempat, dalam bidang pematangan data dari pengukuran kedalaman dengan alat akustik nantinya dapat dijadikan suatu peta dasar laut. Kelima, oceanografi kelautan, suatu kajian pengetahuan yang mempelajari tentang sifat-sifat laut, baik dalam kimia, fisika, maupun biogeografi dan hal-hal yang bersifat kelautan lainnya, menggunakan suatu alat akustik. Keenam, industri penentuan lokasi yang sesuai dengan metode pendeteksian dasar laut dan menganalisis dampak yang akan terjadi jika industri tersebut dibangun di daerah tersebut. Jadi, begitu banyaknya manfaat akustik bagi kehidupan manusia itu. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai akustik yang saya dapatkan dari beberapa sumber yang telah saya cari di jurnal. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.